Itulah yang perlu dimengerti sebelum seorang calon tantrik masuk ke dalam tantra. Dia harus memahami secara persis bagaimana ekosistem itu bekerja, bagaimana manusia berkomunikasi dengan dunia bawah, dengan dunia atas, dan bagaimana manusia bisa mengusulkan satu tawaran, satu proposal kepada semesta agar semesta ini berpihak pada kehidupan manusia yang dapat memberikan dia keberlanjutan hidup sehari-harinya secara sejahtera, makmur, sehat, dan bahagia. Nah, inilah sorga dan neraka dalam konteks tantra. Jadi, namaste, salam jumpa di Jurnal Hendra. Kali ini kita akan bahas sisi yang kita akan masuk dalam praktik tantri ya, tentang surga dan neraka dalam perspektif tantra. Pada umumnya surga dan neraka kita artikan linear ya. Jadi pada umumnya anggapan kita bahwa penciptaan, proses keberadaan, dan proses kehancuran itu adalah suatu peristiwa yang linear, garis lurus gitu ya. Namun demikian dalam pandangan tantra ada unsur reinkarnasi, artinya dimensi dari keberadaan itu bukan garis lurus, tetapi sebuah lingkaran, sebuah siklus. Dalam dunia tantra bisa dikatakan tidak dikenali sorga dan neraka. Yang dikenali itu adalah 3 bentuk alam. Alam bawah, alam nista, mandala nista, kemudian mandala manusia, arcapada, dan mandala dewa, mandala swarga loka. Setiap alam atau setiap dimensi itu ada penghuninya. Jadi dalam pandangan tantra, neraka hari ini sudah ada penghuninya. Sorga juga ada penghuninya, sama dengan manusia di alam arcapada ini, marcapada ini. Oleh karena itu tantra sangat peduli gitu ya dengan keberadaan bukan saja makhluk manusia atau keberadaan makhluk hidup yang ada di alam yang nampak ini gitu, tetapi juga makhluk hidup yang berada pada alam yang tidak nampak gitu. Alam yang tidak nampak itu 2. Yang pertama itu alam nista atau katakanlah underverse, dunia bawah gitu ya, dan makhluk-makhluk dunia atas gitu ya. Misalkan dalam tantra makhluk dunia bawah itu contoh namanya misalnya Gana. Gana itu disimbolkan makhluk cebol, kemudian dia memangku bumi gitu karena dia berada pada alam bawah gitu. Sementara di alam atas ada makhluk-makhluk sorga katakan demikian. Misalnya Kinara dan Kinari, Gandarwa dan Gandarwi, Betara dan Betari itu. Ada kesepasangan di alam sorgawi. Nah, tantra melihat alam semesta itu menjalin ya. Jadi ada ekosistem antara dunia bawah, dunia manusia, dan dunia dewa. Ketiga dunia ini saling mempengaruhi dan harus terjadi harmonisasi. Jika tidak terjadi harmonisasi, misalnya manusia tidak berdamai atau manusia tidak bisa hidup selaras dengan makhluk bawah, maka bisa terjadi bencana alam. Begitu pula jika manusia tidak dapat berharmonisasi, tidak dapat selaras dengan para betara dan betari, itu juga akan menghasilkan masalah-masalah bencana alam juga lah katakan demikian. Sehingga salah satu tujuan tantris ketika dia membahas surga dan neraka adalah bagaimana semua makhluk ini mendapatkan hak untuk mendapatkan pencerahan gitu. Jadi dalam tantra bukan saja manusia yang punya hak untuk mendapatkan pencerahan, bahkan makhluk-makhluk yang hidup di neraka itu pun mempunyai hak untuk mendapatkan pencerahan. Dalam contoh ekstrimnya kita sering melihat bahwa ada binatang gitu ya, kucing, anjing, atau binatang-binatang peliharaan tertentu yang umum dipelihara manusia, atau binatang-binatang spesial yang ada di kebun binatang yang sudah dijinakan gitu ya. Binatang-binatang ini seakan-akan kita dapat melihat bahwa ada kecerdasan baru pada binatang ini, pada makhluk-makhluk ini. Jadi tantra melihat bahwa keberadaan neraka, bukan neraka ya, neraka, kemudian bumi, kemudian alam atas gitu. Itu adalah sebuah kesatuan sistem yang tidak harmonis gitu loh. Sehingga ini berbeda ya, pandangan tantris tentu berbeda dengan pandangan-pandangan surga dan neraka dalam pengertian sistem kepercayaan yang lain gitu ya. Dalam tantra ada makhluk yang memang seumur hidupnya harus di neraka gitu, dan juga ada makhluk yang seumur hidupnya memang harus di swarga indraloka atau di sorga-sorga yang lain. Misalnya sorganya Vaikunta, ada sorga yang namanya
Sorganya Siwa, ada sorganya Indra, ada sorganya Wisnu, ada sorganya macam-macam gitu ya. Sorga Betara, Betari, dan Dewa dan Dewi gitu. Jadi karena begitu pentingnya makhluk bawah, dunia bawah ini gitu, Hades ini, maka para tantris mengembangkan satu sistem komunikasi gitu, seperti jalur internet gitu, antara dunia manusia dan dunia bawah gitu ya. Selalu ada interaksi dan komunikasi yang yang akrab gitu antara kita dengan makhluk lain yang memang di dunia yang demikian rupa mandalanista, di dunia yang gelap, di dunia yang penuh dengan tekanan, di dunia yang penuh dengan masalah-masalah gitu ya. Keharmonisan itulah gitu. Sehingga seringkali para tantris menyebut makhluk-makhluk ini sebagai sing lian gitu. Lian itu artinya yang lain. Nah, manusia ini, kita ini hari ini hidup berdampingan dengan yang lian. Kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk alam bawah. Sebagaimana kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk alam atas gitu. Nah, jaringan keseimbangan ekosistem inilah yang disebut sebagai tantra itu. Keseimbangan ekosistem, keselarasan antara ketiga dunia ini, inilah yang menjadi rahasia tantra. Inilah yang menjadi core inti dari bagaimana tantra memanage, mengelola kehidupan, mengelola budaya, mengelola sejarah dan segala macam. Jadi tidak mungkin, menurut tantra tidak mungkin suatu masyarakat dapat terbentuk dengan baik, kehidupan dapat terbentuk dengan harmonis kalau ketiga alam ini tidak selaras. Oleh karenanya ritus tantra itu berfokus untuk menselaraskan dunia manusia dengan dunia makhluk bawah dan dunia para dewa. Sehingga keberadaan tiga-tiganya ini memberikan satu wacana yang progresif, memberikan satu peri kehidupan yang baik, harmonis. Bahasa gampangnya jauh dari bencana alam, jauh dari penyakit, jauh dari hujan salah mangsa, jauh dari cuaca ekstrim, jauh dari hujan asteroid, jauh dari banjir, karena kehidupan tiga dunia ini tertata dengan baik. Itulah yang perlu dimengerti sebelum seorang calon tantrik gitu ya, masuk ke dalam tantra. Dia harus memahami secara persis bagaimana ekosistem itu bekerja, bagaimana manusia berkomunikasi dengan dunia bawah, dengan dunia atas, dan bagaimana manusia bisa mengusulkan satu tawaran, satu proposal kepada semesta agar semesta ini berpihak pada kehidupan manusia yang dapat memberikan dia keberlanjutan hidup sehari-harinya secara sejahtera, makmur, sehat, dan bahagia. Nah, inilah sorga dan neraka dalam konteks tantra. Jadi tidak ada sorga dan neraka dalam konteks tantra. Yang ada adalah alam ya. Tantra mengenal tiga alam dan tiga alam ini terus-menerus selalu harmonis gitu. Nah, di sini ada tawaran-tawaran dari tantra gitu. Untuk bagi kawan-kawan yang memang dalam sistem keyakinannya linear. Sorga, neraka, manusia dilahirkan, kemudian manusia berakhir kalau nggak di sorga, di neraka. Tantra tidak melihat seperti itu. Tantra melihatnya sebagai satu siklus, sebagai satu ekosistem kehidupan yang selaras ya. Gitu. Jadi memang betul bahwa dunia bawah itu dapat kita personifikasikan dengan neraka. Dunia atas kita personifikasikan dengan sorga. Dunia tengah bisa kita personifikasikan dengan manusia. Nah, itulah tantra. Personifikasi alam itulah yang harus kita harmonisasikan demikian rupa melalui ritus-ritus, upacara-upacara, melalui simbolisasi-simbolisasi, melalui filsafat gitu, melalui pendekatan ekosistem semesta gitu ya. Nah, inilah bagi barang siapa yang mulai mau terjun iseng-iseng mengkulik tantra untuk menjadi bagian dari tantra, hendaknya menurut saya harus memahami dulu konsep tiga alam ini. Bagaimana menempatkan manusia di antara dua ekstrim, bagaimana menempatkan masyarakat dalam keharmonisan. Kira-kira begitu. Nah, ke depan ini akan jadi sangat teknikal ya. Kalau kawan-kawan sudah memahami tentang tiga dunia, maka ke depan Jurnal Hendra akan memberikan informasi bagaimana manusia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dunia bawah. Bagaimana manusia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dunia atas, dan akhirnya bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi di antara sesama manusia.
Nah ini adalah core dari tantra ya. Ini adalah pengertian yang paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap tantris. 3 alam, harmonisasi, dan komunikasi. Itulah yang kita bisa sampaikan di waktu salah hujan salah mangsa di DKI. Ini hujan deras dan angin menandakan bahwa di kota Jakarta ada ketidakharmonisan antara dunia manusia, dunia dewa, dan dunia bawah. Harus ada segera tindakan-tindakan untuk segera menselaraskan alam agar tidak terjadi climate change, tidak terjadi iklim drastis, tidak ada perubahan iklim yang yang menyusahkan. Kira-kira demikian. Saya harap kawan-kawan mulai dapat memahami konsep 3 dunia itu untuk menjadi pegangannya sebelum masuk ke dalam pembelajaran tantra yang lebih teknis. Nanti kita akan bicara tentang ritus tantra yang sangat sama sekali jadi teknis ya. Oke. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan di sore hari menjelang malam di tempat kami di Garuda Production, di Garuda Citizen gitu. Kami tunggu komennya, kami tunggu diskusinya, dan kita tunggu juga pastilah subscribe dan like serta view serta sharingnya ke berbagai grup sekiranya apa yang kita bicarakan hari ini berguna bagi banyak orang. Kira-kira demikian. Salam jumpa kembali nanti dengan hal-hal yang lebih teknis di dalam tantra. Tapi kita sudah masuk ke dalam dunia tantra. Salam jumpa lagi pada episode berikut.